Saya akan menyampaikan mengenai tugas LKM 3, yaitu tentang biopigmen mikroalga. Ini adalah mind map dari biopigmen mikroalga. Dan berikut penjelasannya. Biopigmen mikroalga, peningkatan populasi di seluruh dunia telah meningkatkan kebutuhan akan makanan, energi, tempat tinggal, dan sumber daya alam. Mikroalga adalah salah satu sumber daya yang paling tidak dimanfaatkan, yang baru-baru ini menarik perhatian sebagai sumber terbarukan dari berbagai metabolit alami, termasuk protein, lipid, bahan bakar, biomasa, dan senyawa aktif biokimia, termasuk pigmen dan vitamin, dan biomasa yang dapat menghasilkan berbagai jenis pelarut organik seperti etanol. Penggunaan biopigmen mikroalga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, di antaranya yang pertama dalam bidang kesehatan. Spesies mikroalga seperti karotenoid, beta-karotin, astaxanthin, dan psikobiliprotein banyak dimanfaatkan untuk kesehatan manusia, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan pensinyalan sel, sumber makanan dan nutrisi seperti chlorella, spirulina, nostoc, dan dunaliella. Kemudian farmasi. Dalam bidang ini, mikroalga banyak dimanfaatkan sebagai antioksidan tingkat tinggi, anti kanker, anti-inflamasi, dan anti-obesitas. Berikutnya adalah industri. Dalam bidang ini, biopigmen mikroalga banyak dimanfaatkan untuk bahan pewarna tekstil, zat aditif makanan, pewarna pada lukisan, dan industri warna. Melihat manfaat dari mikroalga yang sangat besar dan menghasilkan potensi ekonomi yang sangat besar pula untuk kedepannya, maka ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kandungan pigmen dalam sel mikroalga, yaitu yang pertama sistem biologis. Produksi pigmen pada mikroalga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang meliputi intensitas cahaya, panjang gelombang, dan ketersediaan unsur hara dalam medium. Sumber cahaya berpengaruh signifikan terhadap klorofil, phycobiliprotein, dan karotenoid primer. Berikutnya adalah rekayasa metabolik dan rekayasa genetika. Dengan menggunakan rekayasa metabolik dan genetika, jalur metabolisme baru dari organisme yang berbeda dapat dipasang ke inang unggul lain yang memiliki tingkat metabolisme dan kemampuan bertahan hidup yang lebih tinggi. Ini bersama-sama dapat meningkatkan produksi pigmen mikroalga. Kemajuan alat untuk rekayasa balik seperti penanda seleksi, urutan genom, penargetan gen, promotor yang berbeda, transformasi genetik, dan teknik biologi molekuler, misalnya transkripsi aktivator like effector atau TALES, yang mengelompokkan pengulangan polindromik pendek berseling-seling secara teratur atau CRISPR, dan seng nuklease jari atau ZVFN, memudahkan cara untuk memahami jalur metabolisme dan mensintesis sistem biologis baru. Analisis keseimbangan fluks. Studi tentang aliran metabolit melalui jalur metabolisme dan gen yang ada dalam organisme yang dikenal dengan seluruh urutan genom. Strategi ini didasarkan pada keseimbangan massa, di mana input sama dengan output dan pertumbuhan organisme yang sinkron. Melihat dari keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sepertinya memiliki kemampuan tumbuh yang cepat, dapat dibudidayakan pada lahan yang tidak subur, sehingga menghindari persaingan dengan lahan pertanian, siklus hidup yang pendek, dan struktur yang sederhana, maka pada masa mendatang, kebutuhan akan biopigmen mikroalga akan semakin meningkat. Penelitian ini untuk pembentukan pigmen harus lebih fokus pada enzim pembatas laju dan faktor pendamping yang berbeda untuk meningkatkan produktivitas. Teknik lanjutan yang berbeda termasuk kemajuan dalam fluksomik, transkriptomik yang sangat sensitif, metode metabolomik, proteomik, sequencing hasil tinggi untuk penguraian genom dan alat komputasi. Teknologi yang muncul ini bersama dengan rekayasa metabolik dan genetik meningkatkan potensi produksi pigmen dari mikroalga. Ini digunakan untuk menghasilkan biopigmen karotenoid dan metabolit sekunder dan bioaktif lainnya. Pendekatan rekayasa metabolik dan genetik adalah alat yang berguna untuk produksi pigmen dan bahan baku pada mikroalga dan cyanobacteria yang beragam. Untuk produksi komersial, diperlukan suplai hara dalam skala besar dan kondisi pencahayaan yang sesuai, sehingga perbaikan harus dilakukan untuk meminimalkan biaya produksi dengan menggunakan sumber hara yang murah. Selain itu, sel mikroalga dapat dirancang untuk menggunakan lebih sedikit nutrisi untuk mengakumulasi biomasa yang lebih besar dan produksi pigmen yang lebih tinggi.